investasi bukan jalan keluar dari masalah? Awalnya, saya kira investasi adalah pelarian yang aman. Saat tabungan tidak cukup untuk menghadapi kondisi darurat, saya membuka aplikasi sekuritas. Saat gaji terasa stagnan meski beban kerja meningkat, saya mulai menyusun watchlist saham harian, berharap ada celah untuk menambah penghasilan pasif. Dan saat pekerjaan terasa menjenuhkan, monoton, menguras energi, tapi tidak memberi harapan, saya menatap grafik portofolio sambil membayangkan satu hal. Andai cuan bisa membebaskan saya dari semua ini. Saya yakin sebagian dari Anda pun pernah, atau bahkan sedang berada di fase yang sama. Kita masuk ke pasar modal bukan semata-mata karena sudah paham strategi, bukan karena sudah punya rencana jangka panjang, tetapi karena ingin kabur dari tekanan yang terus menghimpit, finansial, mental, dan emosional. Ketika hidup terasa berat, uang sering terlihat seperti jalan keluar tercepat. Maka lahirlah keputusan yang tidak berangkat dari perhitungan, tapi dari harapan. Harapan bahwa satu saham bisa jadi tiket kebebasan. Harapan bahwa kalau bisa dapat multi-bagger, semua beban akan hilang. Harapan bahwa mungkin inilah jalan tercepat untuk keluar dari semua yang membuat hidup terasa sumpek. Dan harapan yang lahir dari tekanan seringkali lebih berbahaya daripada ketidaktahuan. Saya masih ingat hari ketika saham pertama saya naik drastis. Rasanya seperti dunia mulai berpihak. Akun sekuritas saya menghijau. Dan seolah-olah hidup mulai menawarkan pintu keluar. Saya mulai membayangkan resign. Membayangkan tinggal di tempat sepi sambil hidup dari dividen. Membayangkan semua ketakutan hidup hilang hanya karena satu keputusan. Membeli saham. Tapi mimpi itu tidak berlangsung lama. Ketika harga saham mulai terkoreksi, saya tak hanya kehilangan uang. Saya kehilangan ketenangan, bukan hanya karena grafik merah, tapi karena mimpi yang saya gantungkan terlalu tinggi, jatuh begitu cepat. Saat itu, saya sadar sesuatu yang penting. Saya menaruh terlalu banyak beban pada hal yang belum saya pahami. Saya ingin saham menyelamatkan saya, bahkan sebelum saya tahu cara kerjanya. Itu seperti mendorong orang yang belum bisa berenang ke tengah laut, sambil berharap mereka akan menemukan pelampung. Itu bukan investasi, itu pertaruhan emosi. Jangan berharap uang menyelesaikan masalah yang lahir dari cara berpikir kita yang belum dewasa. Dan disinilah kita perlu jujur. Banyak orang masuk ke dunia saham dengan kepala yang masih penuh kekacauan. Mereka belum tenang, belum terlatih, belum punya dasar pemahaman. Tapi ekspektasinya sudah melesat seperti roket. Mereka berharap bisa dapat 100% dalam setahun, padahal belum tahu beda antara dividen dan capital gain. Mereka ikut rekomendasi yang viral tanpa tahu valuasi. Mereka masuk saat ramai, keluar saat sepi. Mereka menaruh uang bukan dengan rencana, tapi dengan pelarian. Dan ketika grafik bergerak melawan arah harapan, mereka tidak tahu harus bagaimana. Karena sebenarnya, mereka masuk bukan karena siap, tapi karena ingin cepat keluar dari tekanan hidup, cepat bebas, cepat kaya, cepat sembuh dari lelahnya hidup. Padahal, tidak ada hal cepat dalam investasi yang sehat. Karena investasi bukan lampu hijau untuk kabur, tapi jalan panjang untuk tumbuh. Kita sering lupa, saham itu cuma alat. Dia tidak punya hati, tidak bisa simpati, tidak tahu bahwa kita sedang berada dalam tekanan. Dia hanya naik dan turun, mengikuti kekuatan pasar. Dan kalau kita berharap alat itu bisa menyelamatkan hidup kita, kita sedang menaruh nyawa pada benda mati. Saya pernah di sana sangat yakin bahwa portofolio adalah jalan keluar. Tapi semakin saya menaruh beban emosional di sana, semakin lelah saya dibuatnya. Karena ternyata grafik itu tidak bisa ditebak dengan doa saja. Harga tidak naik hanya karena kita ingin keluar dari masalah, dan pasar tidak peduli pada penderitaan pribadi kita. Pasar tidak pernah salah, tapi manusia sering memaksakan keinginannya pada pasar. Lalu kecewa ketika harapannya tidak dituruti. Para investor bijak. Akhirnya saya sadar, saham bukan tempat bersembunyi dari hidup. Dia bukan tempat untuk menenangkan diri dari guncangan. Kalau hati belum tenang,
pasar akan membuatnya semakin kacau. Jadi kalau kita masuk ke dunia investasi dengan pikiran yang belum tertata, dengan perasaan yang belum pulih, dengan logika yang belum jernih, maka bukan cuan yang kita temukan, tapi kebingungan yang lebih besar. Bukan karena sahamnya jelek, tapi karena kita memaksakan alat yang netral untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya internal. Bayangkan seseorang yang stres berat, lalu tiba lari ke pasar modal berharap keajaiban. Apa yang akan terjadi saat harga sahamnya turun? Dia bukan hanya rugi uang, tapi rugi semangat, rugi harapan, rugi waktu, dan mungkin rugi arah hidup. Dan celakanya, dari sinilah lingkaran setan dimulai. Gagal di satu saham, lalu cari rekomendasi instan. Gagal lagi, lalu ikut grup saham dengan janji cuan cepat. Gagal lagi, akhirnya mencoba trading harian tanpa analisa. Semua itu dilakukan bukan dari kesadaran ingin belajar, tapi dari tekanan, ingin segera keluar dari tekanan. Banyak keputusan buruk dalam hidup dibuat bukan karena bodoh, tapi karena terburu-buru ingin lepas dari rasa sakit. Kalau kita masuk ke pasar karena ingin kabur dari masalah, maka masalah berikutnya sedang menunggu di dalam portofolio kita sendiri. Jadi bukan soal grafiknya merah atau hijau, tapi soal kenapa kita ada di sana sejak awal. Apakah karena ingin membangun sesuatu secara sadar, atau karena sedang mencoba lari dari sesuatu yang tidak ingin kita hadapi? Kalau kita tidak jujur pada niat awal, maka saham hanya akan jadi cermin dari semua kekacauan kita, bukan alat untuk memperbaikinya. Kalau kamu merasa video ini menggambarkan perjalananmu, jangan ragu klik like dan share ke teman-teman yang mungkin sedang berada di fase ingin kabur lewat saham. Komentar di bawah, apa yang paling kamu pelajari dari pengalaman pertamamu di dunia investasi? Jangan lupa subscribe karena di channel ini kita bukan hanya cari cuan, tapi juga ketenangan finansial. Tabur, tanam, tuai. Terima kasih untuk sobat investor yang selalu mendukung channel ini. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.